Record dan body membahas tentang, kelihatan ya di layar ya. Judulnya puisi pada puisi ini adalah Negeri Menari. Karya dari karya Ifat Yati. Puisinya saya bacakan. Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Beribu pulau terpatri di Pertiwi. Negeri leluhur subur makmur. menang. Aneka budaya perkaya bangsa. Dari gamelan hingga robana. Lantunkan irama, sejukkan jiwa. Ya, sampai akhir. Pak, ada yang nyoret-nyoret, Pak. Warisan di tiada tara. Nah, sekarang kita Bukan saya, Pak. identifikasi puisi ini. Nah, judul dari puisi ini itu apa? Judul puisinya apa? Ini loh, judul puisinya apa? Judulnya apa? Negeri Menari. Nah, sambil dijawab ya, Negeri Menari. Nah, terus kalau ada pertanyaan, siapa penulisnya? Penulisnya ini siapa tadi? Siapa yang menciptakan atau penulisnya? Ayo dijawab. Ya. Ifat Yati. Sekarang dilihat lagi. Berapa jumlah baitnya? Ada berapa bait dari puisi ini? Dua. Tiga. Baitnya ada berapa? 3. 1. Tak warnai ya. 1. 2. Ada berapa bait? 3. Ada 3 bait. Sekarang kita lihat. Jangan dioret-oret layarnya loh ya. Ada 3 bait. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Terdiri dari berapa baris? Nah, kita hitung yuk dari bait pertama dulu. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Bait pertama ada 4 baris. Bait yang kedua 1, 2, 3, 4. Bait yang kedua juga ada 4 baris. Berarti 4 tambah 4 berapa? 8. Baris yang bait yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 8 tambah 6 berapa? 14. Jadi dari puisi ini itu terdiri dari 3 bait dan 14 baris. Nah, 14 bait, 14 baris. Ya. Bait pertama itu ini yang warnanya abu-abu. Ini terdiri dari 4 baris, terbentang luas. Baris pertama dari Sabang sampai Merauke. Baris kedua beribu pulau. Baris ketiga terpatri di bumi pertiwi. Itu baris keempat. Ada 4. Yang bait kedua juga ada 4 baris. Baris bait terakhir atau ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Semuanya total ada 4 tambah 4, 8. Ditambah 6, 14. Ada 14 baris. Sekarang kita lihat. Ini bercerita tentang apa puisi di atas. Nah, dari puisi ini itu menceritakan tentang luasnya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian subur dan makmur tanahnya, kemudian menceritakan juga tentang kekayaan budaya yang ada di
Indonesia, yaitu ada tarian, gamelan, robek, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang puisi tadi. Puisi yang berjudul Negeri Menari, karya Kansa Ifat Hudyati. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kalau puisi ini tadi menceritakan tentang menari, kita lanjut ke tari yang pertama, yaitu tari saman. Sebelumnya pernah mendengar apa itu tari saman? Nanti saya contohkan, saya kasih lihat gambar orang menari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Tari saman ini itu dari daerah Aceh. Ya. Di tari saman ini itu tidak ada iringan musik dalam menari. Ya. Mereka musiknya itu biasanya dari tepukan tangan, hentakan kaki. Itu adalah ciri-ciri dari tari saman. Nah, sama-sama dari Aceh. Itu nanti ada yang namanya tari saman dan tari ratuh jatuh. Nah, kalau tari saman ini penarinya biasanya laki-laki, iringan musiknya tidak ada, hanya hentakan tangan atau hentakan kaki. Tapi kalau tari ratuh jatuh atau tari ratuh jaru, ya tari ratuh jaru itu biasanya yang menarikan adalah perempuan dan diiringi dengan musik. Nah, ini tidak diiringi dengan alat musik tari saman itu. Nah, ini gambarnya ya. Laki-laki dari tari saman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada orang yang menari 14. Saya namanya siapa coba? Namanya ya enggak tahu tapi. Kalau ini kelihatan enggak layar Alam? Kelihatan. Nah, tari saman. Saya contohkan tari saman. Ada cikican nempel-nempel situ. Pak, halo? Ya, ini baru tak carikan tari saman. Kenapa, Mem? Kalau tari ratuh jaru itu perempuan ya. Ini ratuh jaru. Hampir sama dengan tari saman, tapi berbeda. Yang ini perempuan biasanya diiringi musik, kalau saman tidak diiringi. Halo. Ini lihat tari saman. Hello. Please, Kafril, diam. Wah, error. Ini tari. Error. Tidak ada musiknya ya. Ya, hentakan tangan, hentakan kaki, hanya itu saja. Kalau kita tuh baru wow, jangan zoom. Zoom. Zoom di dalam zoom. Ini siapa lagi? Sini kasih enggak kamu? Sama. Ya, ini tari saman bisa dilihat ya. Jelas enggak di gambar? Jelas.
Nah, ini gerakannya. Tari saman dari suku Gayo, Aceh. Suaranya. Ini dari mana tadi tari saman? Dari Aceh. Dari Aceh. Saya kembalikan. Ini tari saman. Ya. Ini ada lagi tari Lam talilan. Nah, kalau ini Halo Pak, Cep. Halo. Asep. Asep. nah, ini pada pembukaan Asian Games kemarin tahun 2018. Ini bukan tari saman, tapi tari ratuh jarum. Sama-sama dari Aceh, tapi berbeda. Ya. Ini pakai iringan musik. Mana Pak? Nggak kelihatan sini Pak. Pak, sini nggak kelihatan Pak. Cuman gambar pria. Yang nyanyi ele. Iya Pak Alam hilang. Sudah kelihatan lagi gambarnya? Mana Pak? Gak jelas Pak, gak ada Pak. Tidak ada. Ada. Gambarnya ada toh? Masa tidak kelihatan? Oh iya ada. Lanjut. Tugasnya nanti ini ya. Tugasnya bisa ditulis. Tarilah satu tarian tradisional. Kemudian jelaskan dari mana daerahnya dan ceritakan tentang tarian itu. Tugasnya hanya ini saja. Saya apa tadi? Tugasnya ini. Carilah tarian tradisional. Carilah. Bentar Pak, belum tulis. Ini nanti yang dikirim Pak Alam. Satu saja, tugasnya satu ini saja. Pak. Carilah satu tarian tradisional, kemudian jelaskan dari mana Tulis enggak Pak. ceritakan tarian itu. Saya foto. Ada banget. Aska. Pak, ditulis go. Udah belum? Go. Ini nanti saya kirim di grup tugasnya. Hah? Cuma nulis gitu toh Pak? Ini tarilah satu tarian. Tarian terus dijelaskan dari mana daerahnya gitu toh? Dan ceritakan tentang tarian itu. Nanti diceritakan. Oh. Dicari di Maksudnya piye? dan nanti diceritakan itu tari tradisional itu menceritakan tentang apa, ditarikan oleh biasanya. Tarinya itu fungsinya untuk apa, untuk penyambutan tamu atau apa, itu nanti dijelaskan. Bisa dicari di Google. Misal mau cari tari gambyong, nanti ada. Tinggal kalian menulis. Ya. Paham ya? Lanjut. Tari lilin Ya boleh, terserah. Tari lilin Kalau boleh lilin Pak? itu ada di LK. Boleh tari lilin. Apa? Yang Oh, tidak lilin jawabannya Pak. Boleh. Hah?
Apa, Pak? Tari Pak, agak kedengeran, Pak. yang tidak ada di LKS. Kalau tari lilin, tari bondan itu kan ada di LKS. Cari tarian yang tidak ada di LKS. Yang ada di LKS itu tari saman, bondan, dan tari yang tidak ada di LKS. Nanti jangan nyontoh LKS, tidak boleh. Ini untuk menambah kalian. Kita lanjut ke materi IPA ya. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia itu banyak sekali. Yaitu sebagai sumber sandang ya. Sebagai sumber sandang. Kelihatan enggak ini? Gambarnya kelihatan enggak? Ya. Ya, sebagai sumber sandang. Misalnya untuk apa? Yaitu pakaian yang kalian pakai itu biasanya dari salah satunya dari kapas ini, bahan baku untuk kain. Ada juga yang kainnya dari sutra, itu terbuat dari ulat sutra. Bulu domba, biasanya bahan baku wol, ini bulu domba. Dan berbagai macam kulit hewan. Misalnya ada kulit buaya untuk tas, ya, kulit kijang, dan lain sebagainya. Itu manfaat untuk bahan sandang. Aska kok sudah hangop, Kak? Aska malah tidur. Ya, malah tidur. Yang kedua, bahan pangan. Sebagai bahan pangan yaitu sebagai sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini biasanya sumber tenaga ya. Ada padi, ini nanti nasi, jagung, gandum, singkong, itu semuanya sumber karbohidrat atau sumber tenaga. Lanjut, bahan pangan selanjutnya sumber protein. Ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini bahan baku untuk membuat tempe biasanya. Kacang hijau untuk bubur kacang hijau. Ikan, ayam, telur, daging-daging, dan sebagainya. Itu sumber protein. Dan selanjutnya ada sumber lemak. Ada daging sapi, telur, kelapa, alpukat atau avokado. Siapa yang suka susu alpukat? Ada yang suka? Habis suka. Aku nggak suka tomat, aku nggak suka. Lanjut, sebagai bahan makanan ada sumber vitamin dan mineral. Ini aneka sayuran dan aneka buah-buahan. Ini mengandung vitamin dan mineral. Siapa yang di sini tidak suka sayuran? Mulai sekarang setiap hari dibiasakan makan sayuran dan buah-buahan. Karena baik untuk kesehatan kita, untuk vitamin dan mineral dari segala macam penyakit. Lanjut, sumber sandang sudah berpapan. Maksudnya dari sumber papan ini apa? Yaitu biasanya kayu jati, atau kayu meranti atau kayu randu. Bahan untuk membuat rumah, tangga, kursi, almari, papan. Itu biasanya dari tumbuhan ya. Papan dari tumbuhan atau dari pohon-pohon gitu. Nomor 4, sumber kesehatan dan obat-obatan. Untuk sumber kesehatan dan obat-obatan ini biasanya dari tumbuhan. Ada jahe, lengkuas, temulawak untuk nafsu makan, ya, jahe untuk yang meriang dan lain sebagainya. Biasanya ini aneka rempah-rempah, ya, untuk sumber kesehatan atau obat-obatan. Yang terakhir, sumber pendapatan negara atau devisa. Nah, tumbuhan tadi yang Pak Alam jelaskan dari awal sampai akhir itu bisa sebagai sumber pendapatan negara atau
syaratnya gimana? Yaitu diekspor dari dalam, dari Indonesia, jual ke luar negeri. Contohnya yaitu apa? Bahan baku industri kayu, ada kayu jati, rotan, dan lain-lain. Ada rempah-rempah, lade, ya, dan sebagainya yang dijual ke luar negeri. Atau namanya apa? Dari dalam dijual ke luar negeri, namanya ekspor. Ya. Dan hasil perkebunan, kelapa sawit, kopi, dan teh itu dijual ke luar negeri. Tapi bisa sebagai sumber pendapatan atau devisa negara. Ya. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia tadi ada berapa? 5. Ayo dijawab bersama. Yang pertama apa? Sumber sandang. Yang kedua bahan pangan. Yang ketiga sumber papan. Yang keempat sumber kesehatan dan kesehatan. Yang terakhir sumber pendapatan negara, namanya devisa, yaitu dengan negeri. Nah, sampai di sini dari awal sampai akhir tugasnya hanya ini ya. Oke, tak ada kaya. Mencari gila cek guru. yang tradisional dan jelaskan dari mana daerahnya, kemudian ceritakan tarian itu. Fungsinya untuk apa, dilakukan oleh berapa orang, ya, itu diceritakan. Terus tambahan. Oke, I'm live. Nah, untuk pembelajaran uji pembelajaran 2 tetap dikerjakan, tapi tidak usah difoto ke Pak Alam ya. Tetap dikerjakan. Tambahan apa, Pak? Tambahan itu uji pembelajaran 2 tetap dikerjakan, tapi tidak usah difoto. Nanti kita bahas kalau sudah boleh tatap muka nanti ya. Udah. Kalau sudah selesai dari tadi. Nah, nanti tema 6-nya ini saya suruh mengumpulkan dengan sudah dikerjakan semua. Tugasnya hanya satu ini saja, weh. Nah, ringan. Tapi yang uji pembelajaran 2 tetap dikerjakan tapi tidak difoto. Yang difoto hanya satu ini. Tugas carilah satu tarian tradisional. Itu saja yang difoto, yang dikirim ke saya. Yang uji pembelajaran tetap dikerjakan. Sampai sini tugasnya. Paham tugasnya sampai sini? Pelajaran ini hilang. Hampir selesai ya. Ada yang ditanyakan di pembelajaran? Bapaknya Raji siapa? Ya, tentang puisi, tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ya, STTP, tarik. Nah, semangat belajar di rumah ya. Kelasnya sudah diambil. Coba saya ulangi. Tadi tugasnya apa? Yang dikirim ke Pak Alam? Carilah satu tarian tradisional. Kemudian jelaskan dari mana tariannya, kita ceritakan tentang tarian itu. Nah, sip. Nah, mantap ya. Itu tugasnya hanya satu. Yang uji pembelajaran. Ini di foto, Pak. Oh, tapi dikerjakan sendiri. Ini tugasnya di foto apa enggak, Pak? Dalam?